Proses kemerdekaan tidak hanya tentang memperjuangkan hak, tetapi tentang memahami tanggung jawab untuk membangun masa depan yang lebih baik. Inilah topik pembahasan pada hari ini. Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 izin menyampaikan hasil diskusi kami tentang proses kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah daftar isi presentasi kita hari ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang pembentukan BPUPKI, yang kedua pembentukan BPKI, yang ketiga peristiwa Rengas Dengklok, yang keempat perumusan teks proklamasi, dan yang terakhir pelaksanaan kemerdekaan. Halo, nama saya Justin Damares, nomor absen 11. Halo, perkenalkan saya Nizar Akbar, absen 28. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Aluna Galera Madani, nomor absen 3. Saya Afifah Balkis Zakiroh, nomor absen 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945 saat mereka menduduki Indonesia. Tujuannya adalah untuk merencanakan persiapan kemerdekaan setelah Jepang pergi. Badan ini dipimpin oleh Dr. Rajitman Widyoningrat. Proses pembentukan BPUPKI ini melibatkan banyak pemimpin nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, serta tokoh-tokoh dari berbagai lapisan masyarakat seperti Bung Tomo, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Mereka bertemu beberapa kali dan membuat dasar negara Indonesia yang kemudian menjadi dasar bagi Undang-Undang Dasar 1945. Ini penting karena mempersiapkan Indonesia untuk merdeka. Dan hasil akhir dari BPUPKI adalah yang pertama, pembentukan Piagam Jakarta, yang kedua adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang ketiga adalah persetujuan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 pagi. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dilakukan di kediaman Laksamana Maeda oleh Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Soebarjo, serta disaksikan oleh beberapa orang lainnya. Kalimat pertama, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, adalah gagasan Ahmad Soebarjo. Sedangkan kalimat terakhir dicetuskan oleh Muhammad Hatta. Setelah penyelesaian naskah tulisan Soekarno ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, lalu dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 di hadapan rakyat, diikuti dengan pengibaran bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya, menandakan Indonesia secara resmi menjadi negara merdeka yang berdaulat. Saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan BPKI. Yang pertama adalah latar belakang. BPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Yang kedua adalah tujuan BPKI. BPKI bertugas menyiapkan dasar negara dan pemerintahan serta menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka. Yang ketiga adalah anggota. Anggota dari BPKI terdiri dari pemimpin nasional, tokoh politik, dan perwakilan dari berbagai golongan masyarakat, seperti tokoh agama, pekerja, dan pemuda. Beberapa contoh dari anggota BPKI adalah yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Anjas Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan Profesor Dr. Supomo sebagai anggota, KRT Rajiman Widyoningrat sebagai anggota, dan Suroso sebagai anggota. Dan yang keempat adalah kegiatan utama dari BPKI. Yang pertama adalah pembentukan pemerintahan, yang kedua adalah penyusunan konstitusi, dan yang ketiga adalah persiapan untuk kemerdekaan. Yang kelima adalah hasil utama dari BPKI. Yang pertama adalah menyusun Piagam Jakarta sebagai dasar negara sementara. Yang kedua adalah pemilihan Soekarno sebagai presiden. Dan yang ketiga adalah pembentukan KNIP sebagai lembaga legislatif sementara. Yang keenam adalah dampak dibentuknya PPKI.
menandakan langkah awal menuju kemerdekaan Indonesia meskipun prosesnya tidak selalu mulus dan melibatkan perdebatan serta konflik antar anggota. Yang ketujuh adalah warisan dari PPKI. Yang pertama, PPKI menetapkan landasan bagi negara Indonesia yang baru lahir dan kontribusi anggotanya menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1945, Indonesia mengalami momen bersejarah yang mengubah takdir bangsa ini. Mari kita telusuri bersama bagaimana perjuangan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk meraih kemerdekaan dan membangun negara kita. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal itu di Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta mengumumkan Indonesia merdeka dari penjajahan. Mereka membacakan sebuah teks yang menyatakan bahwa Indonesia telah bebas atau merdeka. Yang kedua, perjuangan melawan penjajah. Setelah proklamasi, tidak langsung mendapat kemerdekaan. Akan tetapi Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Jadi, terjadilah pertempuran dan perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, bicara dengan negara lain. Selain berperang, kita juga berbicara dengan negara-negara lain untuk meminta bantuan dan minta mereka mengakui kemerdekaan kita. Itu penting supaya dunia mengakui kita sebagai negara yang merdeka. Yang keempat, dapat pengakuan dari internasional. Akhirnya, negara-negara lain mengakui kemerdekaan kita. Setelah itu, mereka menghormati kita sebagai negara yang bebas dan berdaulat. Yang terakhir, membangun negara baru. Setelah diakui, Indonesia mulai membangun negara baru, membuat pemerintah yang kuat, membuat undang-undang, dan membangun ekonomi supaya kita bisa mandiri dan kuat sebagai negara. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti presentasi kami hari ini. Kami berharap informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penulisan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.